Oh iya. Berapa? 19? 60 sampai 1990 kuartal 4. 4. Oke, datanya dilihat di data editor terlebih dahulu. Oke, di data editor sudah dicek. Itu datanya warnanya apa? Hitam atau? Hitam. Datanya warna hitam. Sehingga kalau datanya itu berwarna hitam, maka artinya apa? Datanya sudah terbaca sebagai angka. Oke. Sehingga di situ silakan dufilenya dibuka. Kemudian dufilenya dibuka terlebih dahulu. Silakan t-setnya di execute. T-set diikuti dengan variabel yang menunjukkan waktu. Data Execute kan satu. Oke, t-setnya di blok terlebih dahulu biar tahu kalau ada yang salah yang mana. Sudah? Belum? Kok nggak bisa saya download ya? munculin aja. Oh gila. Nanti. Ada yang tahu nggak ini kenapa nggak bisa saya download? Nah, oke. Kalau sudah di situ ditunjukkan, dilihat datanya mulai tahun berapa. Di sini kan ada tuh, kalau saya execute di hasilnya itu kan ada banyak data time period gitu kan? Ya. Time variable, nama time variabelnya apa? Variabel T mulai tahun 1960 Q1 sampai dengan tahun 1990 Q4. Oke, datanya di situ adalah data kuartalan. Nah, sekarang karena syarat utama itu adalah melihat datanya itu stasioner apa enggak, gitu ya. Maka di situ kita lihat dengan uji melihat stasionaritas dari data BPI tersebut. Oke, cara pertama itu bisa menggunakan pendekatan grafik, kemudian kita blok dulu, kemudian kita execute. Oke, siapa yang merah? Nggak tahu itu tanya gue merah. Oke, ada lagi yang merah? Ini bu merah bu. Oh iya. Oke, siapa lagi yang merah? Di grafiknya nggak ada angka 0. Kemudian yang kedua, supaya memastikan, Mbak, ini maju ke depan. Sebelahnya lagi. Diklik dulu ya, di execute dulu. Kemudian untuk menggunakan yang pasti, menggunakan uji unit terus. Di sini di furl learn BPI, trend. Oke? Ketemu hasilnya? Siapa yang merah? Oke, angkat tangan langsung. Saya samperin. Itu kayak gini nanti. Karo, pasti Oke, sudah? Sudah ketemu? Sudah. Oke Kak, saya boleh dituliskan hipotesisnya uji stasionaritas apa? Sini. Iki loh hipotesis ya. Bisa hipotesis. Iki loh. Oke, yang lain boleh dijatuhkan nih.
Baru itu udah jauh. Dari alfa, bro. Jawab pertanyaan saya aja. Kriteria pengujian H0 itu ditolak ketika apa sih, Pak? P value-nya kurang dari alfanya. Oke. H0 ditolak jika P value kurang dari alfa. Sekarang hasil uji unit root-nya P value-nya berapa, Pak, di situ? 0,6 lebih besar atau lebih kecil daripada alfa 0,05? Lebih besar. Maka kesimpulannya adalah H0 tidak ditolak. Artinya apa? Kalau H0 tidak ditolak, berarti artinya apa, Mbak? Terdapat unit root atau data tidak stasioner. Oke, terima kasih. Saya tanya sebelahnya lagi. Oke, sekarang kalau ternyata datanya nggak stasioner, maka kita lihat komen selanjutnya. Oke, di situ kita langsung ke diffuler aja. Di diffuler ada D titik len WPI. Itu artinya apa? D titik adalah data yang sudah kita transformasi dalam bentuk first difference. Kalau kemarin kita mengenerate suatu data, di sini kita bisa langsung pakai D titik, gitu ya. Coba kita execute yang diffuler D titik len WPI. Sudah, sebelahnya Pak. Hasilnya berapa? Belum bisa. Oke, siapa yang belum bisa boleh raise hand. Oke, nilainya berapa, Pak? 0,00. Sama semuanya? Artinya apa, Kak? Kalau 0,00 H0 ditolak. Kalau H0 ditolak artinya apa? Datanya sudah stasioner, gitu ya. Nah, sekarang nanti saya tuliskan di sini ada 3 komponen, yaitu P, D, dan I. Berarti di situ nilai D-nya berapa? Nilai D-nya berapa? Dia stasioner pada tingkat Level. first difference. First difference kalau saya kalau first difference, kalau di situ tuliskan sama dengan I dalam kurung. Kalau pada data itu kan I dalam kurung 0. Kalau first difference berarti I dalam kurung 1. Sehingga di sini kombinasinya adalah 1. Jadi nilainya 1. Kenapa tadi kalian bisa nonton arena 111? Salah satu komponen adalah nilai D-nya sama dengan 1. Nanti kalau 1, berarti data yang digunakan adalah data yang stasioner pada tingkat first difference. Itu artinya. Kalau di sini misalnya data levelnya itu sudah stasioner, data kan 0. Kalau 0 berarti di sini sama dengan nggak ada. Kalau nggak ada berarti modelnya jadi ARMA, gitu ya. Tadi 1. Nah, selanjutnya kita mencari komponen selanjutnya, yaitu mencari nilai P-nya. Itu enggak sih, ini enggak sih, oke enggak bisa. Oke, di situ ada komponen kita nyari nilai PAD-nya. Boleh di-execute terlebih dahulu. Oke, ada yang merah? Gambar ya soalnya.
Coba bisa nggak lihat? Nggak bisa. Oke, sudah keluar saya. Iya kan nggak suka kan? Iya. Grafik. Nanti coba diambil satu. Oke, ada yang belum? Ada yang belum? Ada yang belum? Bisa. Oke, di situ adalah nilai P-nya, nilai autoregressifnya. Oke, sudah bisa terlihat semuanya? Saya tak besarkan. Makanya kalian juga kelihatan ya. Nah, dari nilai AR yang akan kita gunakan untuk kombinasi adalah yang jarum penutupnya adalah di luar box. Yang paling tinggi yang dipilih itu saya menyebutnya satu, kombinasi satu. Berarti yang kepalanya keluar dari box berapa aja? Satu, dua, tiga keluar nggak? Berarti satu, dua, empat. Kemudian pertanyaannya, itu yang di paling kanan ada yang keluar di bawah gimana, gitu kan? Jadi dipilih yang terdekat saja dengan angka satunya. Berarti kombinasi P-nya berapa? Kombinasi P-nya yang mungkin modelnya adalah satu, satu, dua, dan empat. Keluar dari box. Jadi di situ mana? Satu, dua, empat. Oke, paham? Oke, berarti di sini kombinasinya adalah satu, dua, dan empat. Sudah ketemu P-nya, sudah ketemu D-nya. Berarti yang kurang adalah nilai dari Q-nya. Oke, berarti di situ nilai Q-nya berapa? Dilihat. AK, D titik. Kenapa di sini D titik? Jawabannya adalah karena datanya stasioner pada tingkat Severan. Oke, sudah di sini silakan dieksekut. Sudah. Oke, sudah. Sudah. Nah, berarti di situ yang di luar dari box, berarti angka berapa aja? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sudah? Sudah. Oke. Kenapa tadi kalian bisa nemu Arima atau Arima? Satu. Itu adalah kombinasi dari nilai P-nya 1, nilai D-nya 1, nilai Q-nya 1. Kenapa kok bisa nemu Arima 112? Berarti nilai P-nya 1, D-nya 1, nilai D-nya 2. Oke, tadi saya sampai mana bertanya? Oke Mbak, silahkan saya dituliskan kombinasi modelnya. Iya coba. Di sini dulu. Tanya saya, kalau bingung tanya saya, jangan tanya temannya. Berdasarkan identifikasi dengan metodologi Box-Skeleton, tentukan nilai P, D, dan Q bagaimana kombinasi model yang terbentuk. Jadi ini adalah kombinasi model yang terbentuk. Jadi ketika kita menggunakan mengestimasi, maka di situ kita akan menemukan ya modelnya dari mana. Ini adalah kombinasinya. Setelah modelnya itu terbentuk, maka kita akan estimasi. Kita akan pilihnya dari mana? Dari yang terkecil. Contohnya nih, kita membandingkan dua model. Saya bandingkan dengan model Arima 111 dengan Arima 112 dan seterusnya, gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau didiskusikan? Belum? Saya bingung, mau saya lanjutkan ya? Iya Bu. Enggak, masalahnya kalau ini kan dipakai lagi kan. Makanya saya bingung. Nanggung Bu. Oke, mungkin kita selesaikan dulu sampai di sini ya. Nanggung Bu. Mau diselesaikan sampai selesai? Iya.
tak tanya dulu. Model ARIMA terbaik berdasarkan tahap diagnosis checking. Caranya gimana? Jadi kita mencoba dulu mengestimasi ARIMA. Coba kita estimasi yang ARIMA 111 ya. Sudah selesai? Keluar? Nah, kalau ada yang merah? Ada yang merah? Oke. Kalau kalian perhatikan di sini, ayo sini perhatikan dulu. Oke, kalau diperhatikan ARIMA 11 itu sebenarnya prosesnya dari sini. AR-nya 1, ada YT minus 1 dan UT minus 1 gitu kan? Ini awalnya gitu ya, awal dari kenapa kok ada ARIMA 11 modelnya dari sini. Kok di sini ARIMA-nya mana? Nanti saya akan meminta teman-teman untuk menuliskan ke depan santai. Oke. Sehingga AR ini adalah untuk mengganti nilainya apa tadi? WPI minus 1, MA adalah UT minus 1-nya. Ini adalah ARIMA 1. Nah, sedangkan kalau saya mencoba mengestimasi ARIMA 112, kira-kira yang berbeda di apanya? Di UT-nya. Sehingga di sini kalau kita lihat AR-nya, T-nya itu YT-1, bulan WPI T-1, MA-nya adalah UT-1. Ini koefisiennya UT-1. Ini adalah koefisiennya UT minus 2. Bisa dipahami? Hah? Ini apa? Oke, AR ini adalah Ini koefisiennya UT minus 2. Variabel itu sendirinya apa? Lan WPI, betul? Lan WPI. Kemudian MA itu apa? Errornya. UT minus 1, L1, L2-nya adalah UT minus 2. Oke. Terus tadi kan kita punya model tuh, ada yang namanya UT. UT-nya kemana? Ayo, saya tanya, UT-nya kemana? Sama seperti kalau kalian mengestimasi OLS sudah, kalau sudah keluar angkanya, sudah keluar persamaannya, maka errornya akan hilang, tidak ditulis kembali, gitu ya. Oke, sekarang kalau kita coba ya, kita memilih model, saya ke bawah katanya, kita akan memilih model antara ARIMA 111 dan 411, model mana sih yang terbaik? Maka di sini yang ARIMA 11 dulu saya execute. Sudah? Kemudian untuk membandingkan berarti kita harus menyimpan hasilnya ARIMA yang 111. Di sini saya kasih nama model 1, jadi estimate. Tapi saya ingin menyimpan. Jadi setelah estimate store model 1. Oke? Silakan di execute. Ini menyimpan, catat apapun yang ada setelah estimate buat kurung estimate store. Apapun yang ada tuh harus dicatat terus. Oke, sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah di sini. Sudah? Kalau tahu benar makanya dari mana? Di sebelah kanan IST model 1. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita coba dulu estimate model yang 411, maka di situ di blok kemudian di execute. Sudah? Oke, di sini kita lihat AR-nya ada 4. Berarti di situ lan BPI T minus 1, lan BPI T minus 2, lan BPI T minus 3, dan lan BPI T minus 4 plus
UT minus 1. 1. Oke, untuk membandingkan berarti kita harus menyimpan. Berarti di situ estimate store model 2. Sudah? Sebelah kanan ada EST model 2. Sudah, oke. Sehingga di situ kita untuk membandingkan kita menggunakan LR test. Oke, LR test ini hipotesisnya adalah sudah tadi Atas membandingkan. Oke, LR test ini untuk membandingkan modelnya. Jadi H0-nya dari LR test adalah model 1, H1-nya adalah model 2. Oke. Sekarang kalau kriteria penolakan H0 dari p-value gimana? H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Kalau sekarang p-value-nya 0, berapa itu? Kalau misalnya 0,1, kalau alfa saya 0,05, tandanya adalah lebih besar. Maka di sini adalah kesimpulannya H0 tidak ditolak. Sehingga kalau H0 tidak ditolak, maka yang terpilih adalah model H0 tidak ditolak, maka yang dipilih adalah model 1. model H0 tidak ditolak, maka yang terpilih adalah model 1. Sehingga model 1 itu apa? Satu. Harima 1. Oh, Allah. Oke, itu model yang terpilih. Berarti langkah selanjutnya kita akan diagnosis checking. Oke, diagnosis checkingnya bagaimana? Saya balik lagi ya ke PPT. Nah, ini adalah white noise. Ini adalah white noise proses, gitu ya. Jadi dicek apakah residualnya white noise, apakah sudah tidak ada masalah autokorelasi atau masalah stationarity. Oke, dilihat di sini H0-nya apa? H0-nya adalah errornya variable is white noise process. H0-nya. H1-nya adalah the variable is not white noise process. Oke? Nah, sehingga di situ kalau kita baca bersama-sama, harapan kita menolak H0 atau tidak menolak H0? Harapan kita apa? Tidak menolak H0. Sehingga di situ errornya sudah melalui proses white noise. Oke, sudah? Nah, caranya bagaimana gitu kan? Cara masalahnya. Makanya saya bilang kalau klik itu gampang kok. Dulu waktu dosen saya itu ngomong gini. Sekarang saya lihat komennya gini ya. Ada yang di sini kita modal terpilihnya adalah Arima 111. Sehingga di sini kita execute terlebih dahulu Arima 111. Sudah di-execute? Nah, di sini kita pengen tahu nih errornya. Kan kita pengen tahu errornya white noise atau enggak. Sehingga kita akan memprediksi errornya. Sehingga di sini predict receipt, di sini namanya macam-macam, boleh E, boleh R, tapi belakangnya predict diikuti koma, yang belakang harus ada kata-kata receipt. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, di sini ada, kalian tahu benar apa enggaknya, di sini ada variabel baru namanya receipt. Kalau kalian kasih nama R, berarti di sini R. Kalau kalian kasih nama E, berarti di situ E. Oke, sudah? Kemudian di sini kita estimasi, kita uji white noise. Oke,
Ketemu nilainya berapa? Di laptop kalian? 0,6. Oke, tadi saya tanyanya dari siapa sampai mana? 0,6. Kalau saya punya alfa 0,05, berarti kesimpulannya apa? Kalau tidak ditolak. Kalau tidak ditolak artinya apa Mbak di situ? Errornya white noise. Jadi model ini adalah model yang valid. Oke, sebelahnya lagi. Tadi kan soal yang ketiga diminta untuk menuliskan apa ya, model ya, tuliskan model ARIMA terbaik berdasarkan tahap diagnosis. Oke, silakan Pak, sini Pak. Dapat. Oke, ini Iya, Pak ya.